Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu sampai selama-lamanya, yalah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus. Curahkan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel kami. Kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga ingin mendengarkan suara sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi dasar hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, kami akan melakukan perjamuan kudus. Engkau mengetahui Tuhan hati pikiran kami. Engkau mengetahui Tuhan apapun yang di dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui rencana hati pikir kami di sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kau telah nyatakan 2000 tahun yang lalu Tuhan tentang kematian-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau rela mati untuk kami akibat dosa yang kami lakukan ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga ikut bangkit menjadi manusia yang baru, hidup yang baru ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir kepadamu Tuhan. Kami percaya puji-pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan kota Medan di mana kami tinggal Tuhan. Berkati Provinsi Sumatera Utara, berkati Indonesia Tuhan. Kami serahkan kepadamu pemerintahan Indonesia Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepala lingkungan RT RW Tuhan. Kau berkati hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam melaksanakan roda pemerintahan itu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang telah terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu juga kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kami serahkan kepadamu denominasi gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau berkati pimpinan-pimpinannya, Engkau berkati pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Dengan hikmat-hikmat marifat yang daripadamu, hikmat takut akan Kau ya Allah Bapa. Berkati Tuhan pada hari ini Tuhan, hari Jumat Agung seluruh Indonesia Tuhan. Gereja-gereja mengadakan peringatan-peringatan ya Allah Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kepadamu Bapa ibadah ini. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Kita yang siap beribadah, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Jikalau pagi hari ini kami mengingat kembali bahwa Kau telah mati bagi kami. Berikan kami kemampuan untuk menghargai darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami, dengan tidak berbuat dosa lagi dalam hidup kami. Sehingga kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Dengan kekudusanlah kami mampu melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau menguduskan ruangan ini, Kau menguduskan tempat ini. Dan layakkan kami menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia
pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. Pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku sembah, Kau
Hanya Kau yang layak ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang bertahta di tempat ini. Hanya Engkau lah Raja di atas segala raja. Sehingga tidak satu pun dari kami yang mencuri kemuliaan-Mu hari-hari ini. Biarlah semuanya dikembalikan hanya kepada-Mu. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, itu kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Di hidup kami sama seperti di surga. Di keluarga kami sama seperti di surga. Di pekerjaan kami sama seperti di surga Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang memberikan kuasa bagi kami untuk melawan setiap dosa. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu bagi kami supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Sucikan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kuduskan setiap hati kami supaya kami mampu melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami mampu melihat Engkau bekerja dalam hidup kami. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami. Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Sehingga kami beroleh keberanian menghampiri Engkau dalam hidup kami. Engkau yang tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ajar kami mengampuni orang lain sebagaimana Engkau mengampuni kami. Ajar kami mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ajar kami melihat orang lain sebagaimana Engkau melihat kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang memulihkan kami. Darah-Mu yang melayakkan kami. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, selain hidup menurut firman-Mu, selain hidup menurut jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Ajar kami menghargai darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Korban penebusan yang sudah dicurahkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami yang miskin diperkaya. Sehingga kami yang lemah beroleh kekuatan. Sehingga kami tidak merasa rendah diri karena Kau menghargai kami Tuhan Yesus. Dan kami berharga di hadapan-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Kau mau mati bagi kami. Pagi hari ini kami mengingatnya kembali. Untuk kami tidak berbuat dosa lagi. Berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian untuk kami tidak menjadi lemah oleh keadaan yang ada di depan kami hari-hari. Karena Kau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang berjanji memulihkan kami. Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran kami dan tidak mengingat-ingat kesalahan kami Tuhan. Namun Kau menarik kami membawa dekat kepadamu. Pulihkan hati kami hari-hari ini lebih lagi Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala
berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia oh segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh telah menebus kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah kasih-Mu mengalir bagi kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu.
dan kami menjadi ciptaan yang baru. Amin. Mari sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Setiap kami memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau menjadikan kami ciptaan yang baru. Darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan kami. Dan memampukan kami dan melayakkan kami menerima setiap janji-janji-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali bersama dengan kami? Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara di GB Alam Hotel, di ibadah Jumat Agung di sesi yang kedua. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, ada? Tidak ada. Bapak Ibu, saya percaya kematian darah Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru, amin. Katakan kiri kananmu, Yesus sudah mati, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Enggak berani Bapak Ibu? Katakan dengan iman, iblis dipermalukan di tempat ini, amin. Katakan dengan iman, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Yesus sudah mati, jangan berbuat dosa lagi. Kiri kanan muka belakang. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan layakkan kami untuk selalu ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya.
berdiri bersama-sama. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, haleluya, haleluya. Inaralamaya sanaralamaya ralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karyamu luar biasa. 2000 tahun yang lalu Engkau disiksa, disalibkan, bukan karena pelanggaran, tetapi karena pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Pelanggaran manusia yang Tuhan ciptakan. Oh rabataka namataka rabataka rabataka. Dan lewat penebusan-Mu ya Tuhan, Engkau membawa kami kembali ada di hadapan-Mu. Lewat karya-Mu ya Tuhan, Engkau mengembalikan kami ada di hadapan-Mu. Engkau menarik kami, membawa kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Lewat darah-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, yang melayakan kami. Sehingga hari ini kami ada, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kecakapan kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Shikina mata karabata 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 karabata. Shikina ralabaya ralabaya ralabo. Hina ralabaya sanna ralabaya ralabo. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari merenungkan pengorbanannya. 2000 tahun yang lalu Dia mati untuk menebus dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Sehingga hari ini kita boleh datang memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita boleh datang beribadah kepada Dia tanpa batas. Kita boleh datang mendekat, menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Urabatakan nabayara labayara 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 lamu.
Inarala maya sanarala bayarala 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 bo. Inarala maya sanna mayarala mo. Haleluya, haleluya. Urabata karala bara 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 bara. Shikina mata karabata karabara. Shikina mata karabata karabara bara bara bara. Jesus. Shikina mata karabata karabara bara. Jesus. Haleluya, haleluya. Urapi setiap kami Tuhan pagi siang hari ini. Jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Bapa. Urapi kami ya Roh Kudus. Jesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Nah hari ini kita boleh diperkenankan, boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh merayakan Jumat Agung mengingat karya Kristus yang luar biasa. Oleh darahnya yang kudus, oleh darahnya yang mahal, saudara dan saya ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-19 dikatakan, ayat yang ke-18, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ada sampai hari ini, dikatakan Alkitab mencatat bahwasanya kita hidup dengan cara yang sia-sia. Saudara dan saya, kita mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang. Nah Alkitab jelas berbicara kepada setiap kita, oleh karena pelanggaran satu orang, oleh karena dosa satu orang, maka maut itu kemudian menjalar masuk ke dalam dunia. Dalam Roma 5 ayat yang ke-12, Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah apa yang kemudian kehidupan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yang kita warisi dikatakan cara hidup yang sia-sia yang kemudian hidup di dalam dosa. Karena Roma 5 yang ke-12 berkata semua orang telah berdosa. Oleh karena dosa satu orang maka sampai hari ini dunia ada dalam kuasa dosa. Artinya
kalau sampai hari ini kita ada, dosa masih menguasai kehidupan kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Supaya lewat darah Kristus. Karena dikatakan engkau dibayar, ditebus dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup kita yang hidup di dalam dosa. Untuk kemudian kita mengalami satu perubahan. Manusia yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa. Dikatakan Roma 3 ayat yang ke-23. Maka orang yang hidup di dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang hidup di dalam dosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada penciptaan, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam pribadi manusia yang diciptakan oleh Allah. Kemuliaan Tuhan ditempatkan dalam diri manusia. Sehingga lewat kemuliaan itu dia boleh kemudian berkomunikasi. Lewat kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia itu kemudian manusia itu dekat dengan Allah. Dan oleh karena kemuliaan Tuhan, maka manusia itu memiliki kodrat sebagai manusia ilahi. Nah, kalau kita nanti melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian 3 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, dari mana dikatakan bahwa mereka telanjang? Padahal sebelumnya mereka juga sama-sama. Manusia diciptakan juga tidak dicatat, mereka langsung punya pakaian. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan mereka telanjang. Mereka tahu mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Tuhan itu menjadi covering, menjadi pakaian, menjadi perlindungan yang menutup kehidupan daripada manusia itu. Tapi oleh karena dosa, maka kemuliaan ini kemudian hilang daripada manusia. Oleh karena dosa ini, maka kemuliaan Tuhan artinya kehadiran Tuhan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan nanti kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 2 ayat yang ke 1 Tawarik 29 ayat 11, Habakuk 3 ayat 3 sampai dengan 5. Maka kemuliaan itu berbicara tentang kemegahan atau keagungan. Kemudian kemuliaan juga itu berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Dan kemuliaan itu berbicara tentang bobot. Bobot daripada kehadiran Tuhan. Akibat dosa, maka kehadiran Tuhan, bobot, kemegahan, keagungan Tuhan yang ditempatkan dalam diri manusia itu kemudian hilang. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kemudian kita dikembalikan kepada kemuliaan itu? Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Maka dikatakan, engkau ditebus bukan dengan barang yang fana. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal. Maka untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan itu,
mengembalikan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, dalam pribadi manusia, maka Allah berinisiatif untuk kemudian menebus manusia itu dari pelanggaran, menebus manusia itu dari dosa. Nah, itulah yang kita rayakan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka hari ini apa yang kemudian kita rayakan bukanlah satu perkabungan, tetapi kita harus menyadari bahwasanya hari ini kita boleh merayakan bagaimana kemudian kehidupan kita ditebus dari manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian ditarik kembali untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini kita harusnya bersuka cita lebih luar biasa. Walaupun mungkin hari ini kita banyak pakaian yang hitam, ya, tetapi itu bukan menandakan hati kita bersedih. Tetapi kita harus menyadari lewat penebusan Kristus, lewat darah Yesus, lewat kuasa darah Yesus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tuhan mau berkata, aku ingin mengubah hidup manusia, mengembalikannya kepada kemuliaan Tuhan. Artinya mengubah kodrat hidup manusia itu yang sudah hidup di dalam dosa, masuk dalam kodrat manusia ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lewat penebusan Kristus, lewat kuasa darah Yesus dikatakan dan darah Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa jikalau hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh merayakan, mengingat pengorbanan Kristus. Itu menunjukkan kepada setiap kita, hari ini status daripada kehidupan kita diubahkan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena besarnya kasih Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yang seharusnya kita yang hidup di dalam kesia-siaan, yang seharusnya kita masuk dalam kebinasaan, tetapi lewat darah Kristus, saudara dan saya, status kehidupan kita diubahkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sehingga ketika darah Yesus itu dicurahkan bagi saudara dan saya, maka apa yang akan kita alami? Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan di sana, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna,
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kita yang dahulu hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kedagingan, hidup dalam pelanggaran, maka Tuhan mau berkata ketika darah Yesus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Dia ingin berkata, engkau manusia yang sudah hidup di dalam dosa, maka status kehidupanmu akan aku ubah ketika ada kuasa darah Yesus yang engkau terima, sehingga dikatakan supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dengan kemuliaanlah maka kodrat ilahi dalam diri manusia itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kemuliaan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya, maka kita tidak akan pernah mampu untuk kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kebenaran firman Tuhan berkata, jikalau seseorang menampar engkau, ditampar pipi kiri, maka berikan pipi kananmu. Kira-kira ada enggak yang suka ditampar? Ketika kita masih hidup dalam manusia daging, maka Galatia 5 ayat yang ke-6, Galatia 5 ayat 7 coba. Ya, dari sini kita baca ya. Atau lebih jelasnya di ayat yang ke-16 kali ya, 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nah, inilah perbuatan daging, inilah keinginan daging. Saya percaya orang yang masih hidup di dalam daging, maka ini yang akan dilakukan. Siapa yang tidak suka pesta pora? Daging itu senang. Daging suka untuk pesta pora, hura-hura. Kita masih suka untuk marah-marah. Itu masih daging. Kita masih suka kecewa. Kita masih suka dengki. Ya, iri dengan orang lain. Iri dengan keberhasilan orang lain. Itu manusia daging. Berlawanan dengan keinginan roh. Bagaimana kemudian kita mau supaya kehidupan daging itu kemudian tidak lagi mengendalikan kehidupan kita. Di ayat yang keempat tadi, dalam 1 Petrus, ayat 1 Petrus, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan.
Hanya dengan kodrat ilahilah, dengan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dikatakan kita luput dari hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi, apa yang kita baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Semuanya masih suka. Ketika kita hidup di dalam daging, maka keinginan roh berlawanan. Kesukaan kita masih daging. Tetapi syukur kepada Allah dengan darah Yesus. Dengan kuasa darah Yesus yang kemudian kita rayakan hari ini akan mengubah status kehidupan kita. Akan memberikan kemampuan bagi kita bukan untuk hidup secara daging. Tetapi kita mampu dikatakan luput dari hawa nafsu duniawi. Saya percaya hanya orang yang hidup secara ilahi yang kemudian ketika disakiti dia tidak bereaksi. Ketika pun difitnah dia tidak akan melawan. Ketika pun disakiti maka dia tidak akan berespon. Coba kita perhatikan Bapak Saudara. Ketika Yesus ditangkap kemudian dipukul, kemudian diludahi. Secara daging, secara manusia. Pantas untuk melawan. Pantas untuk kemudian bereaksi. Tetapi perhatikan Bapak Saudara. Orang yang hidup di dalam roh, maka segala kedagingannya akan dikendalikan, akan dimatikan di dalam Kristus. Amin. Nah, berapa banyak kita yang mau hidup secara ilahi di tempat ini? Kita bukan manusia lagi yang memiliki kodrat manusia berdosa. Karena apa? Manusia berdosa hidup di dalam daging. Tetapi hari ini oleh kuasa darah Yesus, maka kita diubahkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kodrat ilahi. Di mana kehadiran Allah ada di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus menebus saudara dan saya. Dan ketika kita mau menerima darah Kristus, kita terima hari ini. Maka darah Kristus akan memampukan kita dikatakan untuk luput dari hawa nafsu dunia. Saya percaya belum ada yang berhasil secara total, tetapi mari kita berdoa bersama-sama untuk kita tidak hidup di dalam kedagingan lagi. Bagaimana caranya? Maka hari ini kita terima kuasa darah Yesus. Kita mengingat kematiannya. Karena saya percaya dalam Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah, perhatikan Bapak Saudara. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Bagaimana kita menjadi satu dengan kematiannya lewat darah Kristus yang kita terima. Sehingga kita kemudian mati di dalam kematiannya. Artinya apa? Kita mati secara daging di dalam kematian Kristus.
Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Kristus yang kita rayakan hari ini, yang kita ingati hari ini, yang kita peringati hari ini. Maka dikatakan, ya, balik ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus yang kita rayakan hari ini lewat darahnya yang tercurah itu bukan untuk hal yang sia-sia. Tetapi dikatakan kematiannya terhadap dosa. Kematian Kristus adalah untuk menebus, membayar segala utang dosa yang kemudian dilakukan oleh manusia. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lalai menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ayat yang ke-12, coba ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Nah, bagaimana kemudian dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana ini, supaya tidak kedagingan lagi, supaya tidak perbuatan daging lagi yang hidup di dalam tubuh kita, maka mau tidak mau kita harus mengingat kematian Kristus. Dan hari ini kita peringati. Dan lewat kuasa darahnya, itu yang akan mengubah status kehidupan kita. Kalau kita sudah mengerti, kita menerima kuasa darah Kristus, maka siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Artinya siapa yang menerima kuasa darah Yesus hari ini, maka ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa? Diubahkan status kita yang manusia yang memiliki kodrat berdosa. Itu kemudian Tuhan ubahkan memiliki kodrat ilahi. Artinya ada kehadiran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga lewat kemuliaan Tuhan itulah yang akan kemudian memagari kehidupan kita, membentengi kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Hanya dengan kemuliaan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Untuk itu Bapak Saudara, mari saya mengajak setiap kita, mari ingat bagaimana Kristus sudah menebus saudara dan saya. Sehingga hari ini jangan lagi hidup dalam kesia-siaan. Kalau mungkin waktu yang lalu kita masih hidup dalam kesia-siaan, kita masih hidup dalam daging, tetapi hari ini lewat peringatan kita akan kematian Kristus, biarlah hari ini kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Mari sama-sama katakan, saya menjadi manusia baru di hadapan Kristus. Berapa banyak yang mau menjadi manusia baru dalam Kristus? Mari terima kuasa darah Yesus yang akan mengubah status kehidupan kita.
Ketika kita terima darah Yesus, maka status kehidupan kita dari manusia berdosa menuju kepada manusia yang baru yang memiliki kodrat ilahi. Karena apa? Kodrat kita Bapak Saudara diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Kodrat saudara dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26-27 diciptakan menurut gambar. Ada kemuliaan Tuhan diberi dalam kehidupan manusia itu. Manusia itu berotoritas dan itulah Tuhan mau mengembalikan kemuliaan itu, mengembalikan otoritas itu supaya Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika setiap kita pulang dari tempat ini kita mengingat pengorbanan Kristus. Saya percaya yang dahulunya kita hidup dalam manusia daging, kita hidup dalam manusia berdosa, pulang dari tempat ini menjadi manusia-manusia yang memiliki kodrat ilahi. Naturnya adalah natur ilahi. Ada kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga di luar sana pun kita disakiti, kita tidak akan berespon. Saya percaya ketika semuanya kita melakukan seturut dengan firman Tuhan. Nah, minggu-minggu yang akan datang tempat ini bukan hanya lagi sampai di sini. Mungkin ada ibadah selanjutnya, ibadah 2, 3, 4, 5, bahkan saya percaya kalau Tuhan izinkan maka kita akan punya satu tempat. Amin. Berapa banyak yang rindu kita punya satu tempat? Nah, untuk itu Bapak Saudara, saya mengimbau kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu pengerja itu sudah ambil bagian dalam pengumpulan janji iman. Biarlah lewat perayaan ini, mari apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, yaitu pengorbanannya yang menebus setiap kita. Supaya lewat kehidupan kita kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam pembelian pertapakan. Nah, nanti boleh hubungin Bapak Ibu Diaken. Kami mau terlibat Pak. Nah, beberapa jemaat itu sudah terlibat. Mendonasikan, berjanji setiap bulan. Berapa ratus ribu. Atau Bapak Ibu Saudara berapa miliar mungkin yang Tuhan berkati. Amin. Aminnya agak pelan gitu ya. Gak yakin kalau kita mampu diberikan memberi bermiliar, saya percaya lebih dari situ Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Karena apa? Bermiliar aja Tuhan mampukan kita untuk memberi, artinya kita dapat lebih dari situ. Tuhan sudah memberikan yang termahal, yang berharga dari surga, yang kita rayakan hari ini. Maka ketika kita terima yang berharga, maka lewat hidup kita, maka mari bersama-sama kita persembahkan yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, kehidupan saudara menebarkan hal-hal yang berharga di luar sana. Lewat hidup kita melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang berharga yang memberkati kehidupan orang lain. Sehingga makna daripada kematian Kristus itu kemudian tidak hanya sampai di sini saja, tetapi itu kemudian tersebar bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita menjadi manusia yang baru, memiliki kodrat manusia ilahi di mana Allah, di mana Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, nah kami bertanya berapa banyak yang belum menerima roti dan anggur, boleh lambaikan tangan, maka Bapak Ibu Diaken akan membagi. Masih ada Bapak Saudara yang belum menerima roti dan anggur?
Mari kita persiapkan hati kita, mari kita mengingat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Itu sudah diberi bagi saudara dan saya. Nah hari ini, kalau Tuhan memberi yang berharga, mari hargai, hormati. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menerima darah Kristus, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu, artinya yang lama itu kedagingan. Manusia daging kita, manusia yang memiliki kodrat berdosa. Ketika kita ada di dalam Kristus, menerima lewat kematiannya, lewat darahnya, maka saudara menjadi manusia yang baru, yang menerima kodrat ilahi. Ketika engkau menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, maka hidupmu akan berubah. Orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Kalau dahulu kita ini orang yang temperamen, kalau dahulu orang yang suka ribut, dahulu kita orang yang cerewet, dahulu kita orang yang iri dengan orang lain, dahulu kita suka pemarah. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus memiliki karakter Kristus. Maka ketika pulang dari tempat ini, maka engkau menjadi pribadi yang berubah sama seperti Kristus. Dari hidupmu akan mengalir cinta, dari hidupmu akan mengalir belas kasih, dari hidupmu akan mengalir hal-hal yang luar biasa, dari hidupmu akan mengalir penguasaan diri, dari hidupmu akan mengalir damai sejahtera, dari hidupmu akan mengalir kesabaran, sukacita, bahkan segala sesuatu yang terbaik akan mengalir dari kehidupanmu. Bahkan hal-hal yang berharga akan mengalir keluar dari kehidupanmu ketika engkau menempatkan Kristus di dalam kehidupanmu. Nah mari persiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur, dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lewat tubuh dan darah Kristus yang kita terima hari ini, maka mengubahkan status kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, layakkan roti dan anggur ini. Layakkan ya Tuhan, untuk kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikinaralabayaralamu. Hinaralamaya sannamayaralabatakanaralamaya si. Haleluya, haleluya. Shannaralabar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 abayaralamu. Hinaralamayaralamu. Inaramayasi. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu ya Tuhan. Syakarala bara 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 mana 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 mu. Inaramayasi.
Hamba melepaskan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Lewat kuasa darah Yesus, mengubahkan status kehidupan umat-Mu, mengubahkan kehidupan mereka menjadi manusia yang baru, manusia yang dipenuhi kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati studi, berkati segala sesuatu di dalam nama Yesus. Rabatakan nama ya rala bara 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 bara. Hinarala maya sana maya ralabu. Haleluya. Haleluya. Bara 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 bara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Sekali lagi katakan, karya terbesar. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat roti dan anggur lewat tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati hari ini. Kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Setiap kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah Bapa dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pedih, sangat pedih. Itulah yang pasti dirasa dikala luka menganga di sekujur tubuhnya. Darahnya yang terus mengalir membasuh dosa-dosa kita. Ya, dosa kita, umat manusia.
lihat betapa besar kasih yang telah diberikan bagi kita. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Lihat tangan dan kaki itu direjam, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan betapa besar kasihnya bagi setiap kita. Down the Via Dolorosa, oh, Via Dolorosa, la via del dolor, como oveja vino Cristo, rey al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Berikut kami akan sampaikan informasi gereja minggu ini. Ibadah Paskah Minggu 17 April 2022, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB di ruang Narwastu Ballroom lantai 3 Alm Hotel. Bible Study Group tetap diadakan hari Sabtu 16 April 2022 di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR barcode yang ada di layar atau dapat menyampaikannya melalui aplikasi lainnya. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan, berkat Jumat Agung, berkat kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi dan siang hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Kiranya berkat Jumat Agung, berkat darah Yesus, kuasa darah Yesus itu tercurah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Sehingga mereka pulang dari tempat ini menjadi manusia baru, manusia yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Kau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.